Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Horor Klasik dimanapun Anda berada. Semoga pada malam hari ini Sobat Horor Klasik dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Cerita yang akan saya sampaikan pada malam hari ini masih merupakan cerita mistis yang terjadi di sekitar perumahan tempat tinggal orang tua saya. Namun seperti biasanya, sebelum saya memulai cerita pada malam hari ini, pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Sobat Horor Klasik yang sudah berkunjung dan mendengarkan cerita-cerita yang ada di channel Horor Klasik. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya serta apresiasi setinggi-tingginya kepada subscriber yang telah bersedia untuk mengikuti dan mendapatkan cerita-cerita terbaru dari channel Horor Klasik. Di tempat perumahan orang tua saya tinggal ya, lebih tepatnya di RT di mana rumah orang tua saya berada, ada satu buah pertigaan yang bisa dikatakan cukup menjadi pusat ya istilahnya ya, menjadi pusat keramaian, karena di pertigaan itulah biasanya warga ini menggunakan pertigaan yang ada tempat duduk dari beton yang cukup panjang ya, atau kalau di daerah saya ini biasa disebut buk ya, buk beton yang memanjang kurang lebih sekitar 6 atau 7 meter. Dan memang di pertigaan itu pada akhirnya ya oleh warga sengaja dibuat sebagai istilahnya ini pusat seluruh kegiatan. Nah, pada sekitar tahun 88 ya atau 89, saya sudah agak lupa, dibangunlah satu tugu yang berisi 10 program pokok PKK. Saya yakin ya kalau Sobat Horor Klasik yang bermukim di Indonesia ya, karena memang beberapa subscriber saya memang bertempat tinggal di luar negeri. Saya yakin kalau untuk orang Indonesia pasti paham ya apa itu 10 pokok program PKK ya. Dan memang ketika itu ya warga di RT tempat orang tua saya tinggal ini menyepakati untuk membangun satu tugu yang nantinya di sanalah akan dipasang satu plakat atau prasasti ya, namun dari beton juga ya, yang berisikan 10 program pokok PKK itu. Pada akhirnya tugu yang akhirnya ya kami sebut sebagai tugu PKK itu memang berdiri dengan indah, bagus dan cukup tinggi ya. Jadi tugu tersebut memiliki tinggi mungkin sekitar 3 atau 4 meter ya, saya kurang begitu pasti dengan tingginya, namun yang jelas kurang lebih setinggi itu. Dan pada posisi orang dewasa berdiri ada satu kotak yang bertuliskan program-program PKK di situ. Awalnya ya semua warga bergembira ya dengan adanya tugu baru itu, karena memang istilahnya menambah nilai keindahan untuk lingkungan kami. Hingga pada akhirnya ya terdengar selentingan ya dari tetangga-tetangga yang mengatakan bahwa pada hari-hari tertentu, terutama pada malam Jumat dan malam Selasa, ini terdengar seperti ada suara-suara yang cukup aneh dari sekitaran tugu tersebut. Nah, namun karena memang
beberapa warga yang penasaran setiap kali mendengar suara-suara tersebut, terutama yang bertempat tinggal memang tidak jauh dari pertigaan itu, berusaha keluar untuk mengecek, tidak ditemukan apa-apa. Nah, kebetulan juga ya, di tahun-tahun 90-an itu memang saya dan tetangga-tetangga sekitar ini, ketika kami masih berusia remaja ya, memang kami ini sudah mulai sering ya nongkrong di pertigaan sambil bermain gitar dan semacamnya ya, hingga larut malam. Nah, pada akhirnya saya tidak tahu ya siapa yang awalnya memulai, namun lama-lama kami ini memiliki kebiasaan untuk tidur di pertigaan tersebut. Jadi bila mana besoknya libur ya, masa tidak sekolah atau tidak ada kegiatan, seringkali kami ini sampai pagi ini tidur di pertigaan itu dengan menggunakan alas tikar. Nah, saya sudah lupa ya tepatnya, namun kurang lebih setelah tahun 95-an ya, mungkin di tahun 96 atau 97 ya, waktu itu kami ya berlima kalau tidak salah ya, saya dengan beberapa tetangga saya itu ya seperti biasa, selesai nongkrong kami memutuskan untuk tidur di pertigaan tersebut. Segera saja tikar dikeluarkan dan kemudian kami ini berlima segera berjajar seperti pindang di situ. Dan memang kalau jam-jam sudah melewati tengah malam ya, memang lalu lintas di perumahan ini memang bisa dikatakan sudah sepi ya, sudah sangat jarang sekali yang lewat. Mungkin sobat horor klasik ada yang bertanya-tanya ya, perumahan kok bisa lalu lintasnya ramai? Ya karena memang semenjak tahun 90 ya, semenjak ada kawasan industri yang dibuka, perumahan yang tadinya bisa dikatakan berbentuk seperti klaster ya, karena dikelilingi hutan, pada akhirnya memang kami ini harus rela perumahan kami menjadi istilahnya jalan alternatif atau jalan tembusan. Dan memang praktis sejak tahun 90 itu, sejak kawasan industri beroperasi, ya perumahan kami ini memang istilahnya sudah tidak ada bedanya ya dengan jalan umum. Nah, kembali ke poin cerita ya, karena kami yang sehari-hari memang bertempat tinggal dan nongkrong di pertigaan itu ya, lama-lama memang kami ini hafal ya jadwal-jadwal pegawai industri ini berangkat ataupun pulang, termasuk semua shift-shiftnya, sehingga bila mana kami ini mulai menggelar tikar untuk tidur sudah lewat tengah malam sampai dengan subuh ya aman-aman saja. Artinya memang sudah tidak ada satupun kendaraan yang lewat, karena memang pergantian shift terakhir ini terjadi tepat sebelum tengah malam ya, antara jam 11 sampai dengan jam setengah 12. Nah, singkat cerita, ketika kami ini sedang enak-enaknya tidur ya di pertigaan itu, salah satu teman saya ini tiba-tiba terbangun. Dan saya bisa merasakan ya, meskipun posisi saya ketika itu sudah tidur juga ya, namun saya merasakan bahwa teman saya ini bangun seperti orang terkejut, hingga akhirnya secara spontan saya pun juga ikut bangun dan terus duduk. Nah, waktu itu saya melihat teman saya ini seperti orang linglung ya, menengok ke kiri dan ke kanan. Kemudian saya bertanya kepada dia, kenapa kok bersikap seperti itu? Nah, dia mengatakan bahwa ketika dia tadi tidur, dia merasa ada yang mengunjang-unjang baunya, seperti membangunkan. Nah, waktu itu saya hanya menjawab, mungkin itu hanya perasaanmu saja. Namun dia yakin bahwa ada yang mengunjang-unjang baunya dengan keras, seakan-akan meminta teman saya ini untuk bangun. Nah, karena
entah ya, teman saya ketika itu merasa tidak tenang, dan dia ini kemudian berpamitan untuk tidak tidur di pertigaan namun pulang. Ya karena saya melihat kondisinya seperti itu ya, dan tidak tega ya, akhirnya saya mengizinkan dia untuk pulang, hingga akhirnya tinggallah kami berempat di situ. Dan posisi ketiga teman saya yang lain, sejak kejadian saya dan teman saya terbangun ini, tidak ada satupun yang membuka matanya. Bahkan suara dengkuran mereka bertiga ini terdengar semakin keras. Ya karena saya juga tidak tega untuk meninggalkan ketiga teman saya, akhirnya saya mencoba untuk tidur kembali ya. Nah, saya ketika itu benar-benar malah menjadi kesulitan ya untuk mencoba tidur kembali ya. Bukan karena apa-apa, namun karena salah satu hal yang paling tidak saya sukai ini memang terbangun kaget ya. Sobat horor klasik paham ya yang saya maksud. Istilah terbangun kaget itu kan memang membuat istilahnya adrenalin ini kan jadi meningkat ya. Ya meskipun perasaan saya ketika itu tidak ada rasa takut atau semacamnya ya, namun terbangun kaget itu memang betul-betul membuat saya tidak nyaman ya. Dan saya tetap berusaha memaksakan ya agar berusaha bisa tidur, dan alhamdulillah saya akhirnya memang bisa terlelap. Namun tidak lama dari saya terlelap ini, tiba-tiba saya merasa ada yang menginjak kaki saya. Mohon maaf, betis ya. Jadi betis saya ini terasa seperti tertindih sesuatu yang cukup berat ya. Saya pikir ini kaki teman saya yang kebetulan memang memiliki tubuh yang cukup tambun ya. Namun saya tidak yakin ya, karena dalam benak saya ya, ini seakan-akan seperti seperti ada ban atau roda mobil yang menginjak betis saya. Hingga akhirnya saya berusaha untuk membuka mata, namun ternyata memang tidak ada apa-apa ya. Tidak ada apa-apa di sekitar kami. Dan tanpa sengaja ya, ketika saya terbangun itu, posisi mata saya ini sedikit, atau kepala saya ya, ini sedikit menoleh ke sebelah kanan, di mana di sudut pertigaan itu tepat terdapat tugu PKK. Nah, saya bisa samar-samar ini saya merasakan ada seseorang yang berdiri di belakang tugu PKK itu ya, atau lebih tepatnya tubuh yang tertutup oleh kotak yang bertuliskan program PKK tersebut. Waktu itu saya hanya sempat melihat separuh badannya dan kain batik yang menyelimuti tubuhnya. Waktu itu saya sedikit mengerjapkan mata ya, atau menajamkan pandangan saya. Apa itu yang saya lihat? Apakah memang itu betul sosok orang atau bukan? Nah, karena didorong rasa penasaran ya, akhirnya saya betul-betul bangun ya. Saya berdiri dan saya berusaha mendekati tugu PKK tersebut. Dan ketika itulah saya melihat satu sosok nenek-nenek yang saya lihat dari belakang ya. Jadi saya melihat punggung dari nenek-nenek tersebut yang sudah berambut putih. Rambutnya ini seperti disanggul ya, atau digulung gitu ke belakang. Dan kemudian nenek tersebut yang tadinya hanya diam ya, ketika saya berjalan mendekat, saya yang melihat posisi melihat sosok nenek itu juga akhirnya ikut berhenti. Sambil saya berpikir, ini orang siapa ya? Dan setahu saya tidak ada satupun warga di RT kami yang memiliki deskripsi tubuh seperti itu. Hingga akhirnya sosok nenek tersebut membalikkan wajahnya dan menatap saya. Jadi dalam waktu sekian detik ya, saya dengan nenek itu saling bertatapan. Nenek tersebut
sempat tersenyum dan kemudian menghilang begitu saja. Saya yang terkejut ya. Ini spontan kembali ke pertigaan dan saya membangunkan teman-teman saya, meminta kami untuk bubar saja, tidak perlu meneruskan tidur di pertigaan. Dan akhirnya ya dengan diiringi gerutuan dari teman-teman saya, karena memang itu belum masuk waktu menjelang subuh ya. Biasanya kami ini memang bangun di waktu-waktu menjelang subuh, kemudian pulang untuk mandi dan berangkat ke musola untuk melaksanakan sholat subuh bersama-sama. Biasanya seperti itu. Dan akhirnya hampir semua, maaf ya, bukan beberapa, tapi hampir semuanya, ketiga-tiganya teman saya ini menggerutu, dan akhirnya kami membubarkan diri. Nah, keesokannya saya baru bercerita ya kepada teman-teman saya tentang sosok yang saya lihat pada waktu malam hari. Beberapa dari mereka ini terkejut, namun tidak dengan teman saya yang saya ceritakan sempat terbangun ya sebelum dia akhirnya berpamitan pulang. Jadi rupanya beberapa malam sebelum kami tidur di situ, saat dia sedang nongkrong sendirian di pertigaan itu sambil bermain gitar, dia sebetulnya sudah sempat melihat sosok nenek yang keluar dari tugu PKK tersebut. Namun karena memang dasarnya dia ini orangnya tidak suka bercerita ya, dan dia juga memiliki kekhawatiran jika nantinya dia bercerita, hal itu akan membuat warga ini jadi enggan untuk berkumpul-kumpul di pertigaan, sehingga dia memilih untuk diam. Nah, tentunya cerita dari teman saya ini membuat kami ini semua jadi cukup yakin ya bahwa memang ada sosok yang bisa dikatakan dalam tanda kutip ya numpang tinggal di tugu PKK tersebut. Namun ya sudah, kami juga tidak berusaha untuk mencari tahu lebih lanjut dan berusaha mengusiknya. Istilahnya prinsip kami ya ketika itu, ya sudah, kalau memang akan menumpang ya silahkan saja, toh memang berbeda dimensi juga ya, jadi ya sudah, tidak perlu dipermasalahkan. Nah, hingga akhirnya ya pada sudah masuk tahun 2000-an ya, namun persisnya juga saya sudah lupa ya. Di tahun 2000-an, saat itu salah satu tetangga saya ini kebetulan kedatangan keluarganya dari desa ya, dengan jumlah orang yang cukup banyak. Nah, dan memang kebetulan rumah dari tetangga saya ini yang kedatangan tamu ya, maksud saya, ini lokasinya ini hanya berjarak 2 rumah dari tugu PKK tersebut. Ya karena banyak tamu juga ya, banyak orang di rumah, akhirnya situasi di rumah tersebut memang cukup ramai sampai malam hari. Dan saya melihatnya ketika itu ya, tamu-tamu yang datang ini merupakan orang-orang yang memang istilahnya ini suka melek sampai malam hari atau betah melek ya, seperti itu. Nah, kebetulan mereka ini cukup lama ya bertamu di rumah tetangga saya, dan pada satu malam ketika kebetulan kami ini tidak nongkrong di pertigaan, ada cerita yang bisa dikatakan cukup mengerikan ya, dan ini ternyata juga masih berkaitan dengan tugu PKK tersebut. Jadi sebut saja 2 orang saudara tetangga saya itu yang datang, itu kebetulan sudah orang sepuh-sepuh ya, sudah tua-tua. Itu kalau saya tidak salah ya, yang satu ini mereka berdua ini merupakan Pak D atau paman ya dari tetangga saya. Sebut saja bernama Mbah Man dan Mbah Di ya. Kedua-duanya ini sama-sama laki-laki ya. Suatu saat Mbah Man ini sedang duduk di bangku di depan rumah ya, yang biasa disebut buk juga ya. Mungkin kalau sobat horor klasik tidak asing ya, ada rumah-rumah yang membangun buk di pinggir pintu pagar ya biasanya ya, berhadap-hadapan seperti itu. Nah, Mbah Man ini ceritanya di tengah malam itu sedang duduk sendirian di
duduk depan rumah saudaranya atau tetangga saya, sementara Mbah Di ini duduk di teras. Jadi posisi mereka berdua ini bisa saling melihat ya. Ya memang mereka ini sambil ngobrol, hanya posisinya agak berjauhan ya. Mungkin jaraknya kurang lebih sekitar 4 meteran ya. Mbah Man ini ya duduk santai di situ sambil merokok. Demikian juga Mbah Di duduk di teras sambil minum kopi dan merokok. Di tengah-tengah mereka ini berdua ngobrol, tiba-tiba mereka berdua ini dikejutkan oleh satu sosok orang tua yang menggunakan pakaian batik ya, seperti jarik begitu, yang tiba-tiba muncul di hadapan Mbah Man. Nah, Mbah Man yang terkejut ini bertanya kepada sosok tersebut ya, karena memang sama-sama sudah tua ya. Mbah Man ini bertanya dalam bahasa Jawa, "Arep tindak endi Mbak Yu?" Atau kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, "Akan pergi kemana Mbak?" Seperti itu. Dan sosok tersebut menjawab dengan bahasa Jawa juga, dengan suara yang meskipun sudah gemetar ya, namun suaranya cukup halus ya. Jawabannya yaitu, "Mas, aku nyuwun tulung diterke." Atau kalau diterjemahkan, "Mas, saya minta tolong diantarkan." Nah, Mbah Man ini spontan berdiri dan kemudian menyambut atau menerima permintaan dari si nenek tersebut. Namun Mbah Di yang ketika itu duduk di teras, demi melihat Mbah Man ini tiba-tiba berdiri dan mengiyakan permintaan si nenek ini, Mbah Di ini spontan seperti melarang Mbah Man dengan mengatakan, "Man, ojo dituruti, wong ora ngambah lemah kok mbok turuti." Atau kalau diterjemahkan ya, "Man, tidak perlu kamu turuti, itu orang tidak menapak tanah, kenapa kamu turuti?" Namun Mbah Man ini hanya seperti memberikan isyarat ya kepada Mbah Di untuk diam saja, tidak perlu banyak komentar. Hingga akhirnya Mbah Man ini berdua ya dengan sang nenek ini akhirnya berjalan dan menghilang dari pandangan Mbah Di. Namun Mbah Di ini itu melihat dengan jelas ya bahwa sosok nenek yang diantar oleh Mbah Man ini jelas-jelas tidak menapak ke tanah ya. Jadi menggantung istilahnya. Dia sebetulnya tidak berjalan namun melayang. Nah, akhirnya ya sudah, Mbah Di ini hanya diam ya menunggu Mbah Man kembali. Dan saat itu Mbah Di yang istilahnya tidak tahu ya harus melakukan apa, karena secara mendadak ditinggal oleh Mbah Man. Mbah Di ini memiliki inisiatif untuk mengecek bak tandon. Jadi mohon maaf ya, meskipun saya membahasakan dengan kata-kata mbah ya, namun mereka berdua ini memang masih bisa dikatakan meskipun sudah tua ya atau sudah sepuh, namun fisiknya ini memang masih kuat-kuat ya, masih sehat-sehat. Mungkin karena kebiasaan sehari-hari di desa, mereka yang merupakan petani ini mungkin setiap hari mencangkul ya, entah ya, tapi yang jelas memang fisik mereka berdua ini, Mbah Man dan Mbah Di ini memang masih sehat-sehat, masih kuat-kuat lah. Nah, Mbah Di yang ketika itu mengecek tandon ya, membuka tutup tandon yang berada di bawah ya, tandon tanah ya maksud saya ya, tandon bawah itu, saat hendak menutup tutup tandon, beliau ini dikejutkan oleh satu tepukan di bahu beliau. Dan ketika beliau menoleh ke belakang untuk melihat siapa yang menepuk, ternyata itu merupakan sosok nenek yang tadi diantar oleh Mbah Man. Nenek tersebut memperlihatkan raut muka marah ya kepada Mbah Di, dan akhirnya nenek tersebut mendorong Mbah Di hingga Mbah Di terjebur ke dalam tandon. Nah, suara tutup tandon yang terbuat dari besi burdes ya, itu kan cukup berat ya, yang karena dengan posisi Mbah Di yang terjebur ke dalam tandon,
tutup tandon yang tidak ditahan itu akhirnya menutup dengan sendirinya dan menimbulkan suara keras. Alhamdulillah ya, dari suara keras itulah keluarga yang ada di dalam rumah ini terbangun dan segera mengecek apa yang terjadi. Nah, sementara posisi Mbah Man sendiri ini belum kembali ke rumah tersebut. Dan setelah keluarga yang ada di dalam rumah ini mengangkat Bahdi ya dari dalam tandon air, dan untungnya memang tandon itu cukup dalam dan berisi air ya, sehingga memang Bahdi ini tidak mengalami cedera apa-apa ya, kecuali sedikit terkilir saja. Tidak lama setelah Bahdi ini diangkat dari dalam tandon, Bahdi sendiri dalam keadaan sadar ya. Barulah beberapa menit kemudian Mbah Man ini datang. Dan ketika itu Mbah Di ini langsung menyemprot Mbah Man ya dengan kata-kata yang cukup keras. Kenapa kok harus menuruti permintaan demit, istilahnya begitu, atau kenapa kok mengikuti permintaan dari hantu. Nah, ketika itu Mbah Man sendiri langsung menjawab, saya sudah tahu dari awal bahwa yang meminta antar itu bukan manusia, tapi ya sudah, wong toh dia meminta baik-baik, dan menurut saya permintaan itu juga tidak sulit untuk dipenuhi, ya saya penuhi saja. Dan dalam perjalanan pun Mbah Man ini sempat mengatakan kepada sosok nenek tersebut bahwa aku ngerti mbak, kowe dudu menungso, jadi aku menuruti ngeterke awakmu, neng aku ora iso melu awakmu. Atau kalau diterjemahkan ya, saya sudah tahu mbak, kamu ini bukan manusia dan saya tidak keberatan untuk mengantarmu, tapi saya hanya bisa mengantar saja, saya tidak mau ikut denganmu. Dan saat itu memang si nenek tersebut juga menjawab, ora mas, aku mau njaluk diterne, aku ngerti awakmu wong apik. Atau kalau diterjemahkan ya, tidak mas, saya hanya minta diantar saja, dan saya tidak akan meminta kamu ikut dengan saya tahu kamu orang baik. Nah, dan memang ya pada akhirnya ketika sudah mencapai jarak tertentu ya, ini menurut cerita Mbah Man ya yang mengantar nenek tersebut, di titik tertentu itu yang berjarak mungkin kurang lebih sekitar 300-an meter ya dari rumah di mana nenek itu minta diantar, si nenek itu berhenti secara tiba-tiba dan kemudian berkata kepada Mbah Man, wes mas, tekan kini wae, matur nuwun aku wis diterke. Atau kurang lebih artinya, sudah mas, sampai sini saja, terima kasih saya sudah diantarkan. Dan kemudian sosok nenek tersebut menghilang begitu saja. Dan Mbah Man ya tenang saja, karena memang sudah tahu itu bukan manusia. Dia kembali berjalan pulang, dan sampai di rumah beliau ini melihat Mbah Di yang dalam kondisi basah kuyup ya, yang baru saja diangkat dari dalam tandon. Dan waktu itu memang keluarga yang di dalam rumah ini kan memang tidak tahu ya bahwa ternyata sebelumnya ada peristiwa ada sosok nenek yang minta diantar oleh Mbah Man. Dan mereka juga hanya bisa terbengong-bengong ya melihat Mbah Man dan Mbah Di yang sedikit berdebat tentang peristiwa yang baru saja mereka alami. Di situ memang Mbah Man sendiri berkali-kali menyalahkan Mbah Di, bahwa artinya lain kali kalau melihat bangsa semacam itu ya tidak perlu berkomentar lah. Kalau memang dirasa tidak akan melakukan apa-apa ya diam saja. Kalau seandainya toh mereka ini meminta sesuatu yang memang tidak merepotkan dan tidak membahayakan, ya sudah turuti saja seperti yang dilakukan Mbah Man. Nah, waktu itu memang Mbah Man sedikit menyalahkan ya kepada Mbah Di, kenapa dia terlalu cerewet ya. Jadi Mbah Di ini dikatakan oleh Mbah Man ini terlalu cerewet mengomentari sosok nenek tersebut. Ya ini wallahu alam ya, namun memang peristiwa ini betul-betul terjadi ya. Dan waktu itu juga keesokan harinya ini setelah mendengar cerita dari keluarga tetangga saya ini ya, warga di RT kami ini sempat heboh juga ya. Namun lagi-lagi ya, kalau saya pribadi dan teman-teman yang terbiasa nongkrong ini ya memang setuju ya dengan apa yang dikatakan Mbah Man ya. Seperti halnya kami yang memang pada akhirnya ya semuanya akhirnya memang
sempat melihat ya sosok nenek tersebut, entah ketika nongkrong, entah ketika, kebanyakan memang ketika nongkrong ya, atau ketika ada kerja bakti di malam hari. Itu ya akhirnya memang kami pun ya hanya diam saja, tidak mengusik dan tidak, istilahnya ini tidak berusaha membatin pun juga tidak ya, kami biarkan saja, wong toh juga lagi-lagi itu sudah beda dimensi. Nah itu sobat horor klasik, salah satu cerita yang terjadi di perumahan tempat orang tua saya tinggal dan tempat saya bertumbuh kembang ya, dari saya kecil sampai dengan saya dewasa, sebelum akhirnya saya pindah dari perumahan tersebut. Nah, mudah-mudahan sobat horor klasik yang mendengarkan cerita ini bisa mengambil hikmah dari kisah yang sudah saya sampaikan. Terima kasih kepada sobat horor klasik yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.